taruh di hatinya Rasul. Jadi nggak pakai hafal-hafalan, udah hafal sendiri. Makanya hati itu dibelek dulu, dada itu dibikin suci dulu biar kuat menampung Al-Quran. Kenapa? Allah bilang, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-Quran itu kalau diturunkan untuk gunung, maka itu gunung akan langsung hancur, langsung roboh, karena dia takut kepada Allah. Ini hati Nabi Muhammad lebih kuat dari gunung, karena hatinya menampung Al-Quran. Peristiwa kemudian peristiwa pembelahan dada berikutnya, ibu bapak, yang keempat, yang terakhir itu terjadi sebelum Isra Mi'raj tadi. Nah, sebelum Isra Mi'raj Nabi dibelah dulu dadanya. Jadi 4 kali itu, masih umur 6 tahun, umur 10 tahun, ketika menerima wahyu, dan ketika malam Isra Mi'raj dibelah dadanya. Untuk apa? Agar kuat hatinya Nabi melihat keajaiban yang Allah tunjukkan. Agar kuat hatinya Nabi berjumpa langsung bertatap muka dengan Allah. Karena peristiwa Isra ini, ibu bapak, Nabi itu melewati 3 alam, bukan tiga alam. Yang pertama, Nabi itu lewat alam dunia, alam kita nih, Mekah, Palestina, alam dunia. Yang kedua, Nabi itu memasuki alam perumpamaan yang dikenal dengan alam digital, alam perumpamaan. Yang ketiga, baru Nabi masuk ke alam malaikat, alam langit. Makanya ini keajaiban spektakuler yang ditunjukkan oleh Allah, harus kuat hatinya. Maka dibelah dadanya itu untuk dia hatinya kuat. Ini Nabi Muhammad ketika Isra dijemput oleh malaikat Jibril naik buruk. Buruk ini bapak berjalan dia. Sebelum sampai ke Palestina, kita harus tahu buruk itu Nabi Isra itu gak langsung Mekah Palestina, bukan langsung, ada transitnya. Kalau kita bilang ada transitnya, gak langsung Mekah Palestina, enggak, transit dulu. Kemana? Pertama, Nabi Muhammad itu dibawa sama malaikat Jibril ke kota yang namanya kota Yathrib atau kota Thaibah. Sampai di kota Yathrib, kota Thaibah tersebut, Nabi Muhammad disuruh turun sama malaikat Jibril. Wahai Muhammad, turun. Sholatlah engkau 2 rakaat di sini. Nabi sholat 2 rakaat. Kelar sholat, Nabi tanya, wahai malaikat Jibril, ini tempat apa? Nabi Muhammad bilang, ini Yathrib. Nah, malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, ini Yathrib. Ini kota yang nanti kamu hijrah ke sini. Artinya itu kota apa? Kota apa itu? Ya, Nabi hijrah. Madinah. Kota apa ibu? Madinah. Kota apa? Madinah. Ibu kayak mengantuk semua ini. Kota apa sih yang Nabi hijrah? Madinah. Kota? Madinah. Madinah. Jadi sebelum hijrah sudah dibawa dulu, wahai Muhammad, sholat di sini, nanti kamu hijrah ke sini. Dulu Madinah bukan disebut kota Madinah, disebut Yathrib. Yathrib. Nanti Nabi Muhammad yang ganti namanya Madinah. Setelah dari Madinah dibawa lagi Nabi Muhammad. Turun wahai Muhammad, sholat 2 rakaat, sholat Nabi Muhammad. Habis sholat, kalau Nabi Muhammad tanya, wahai malaikat, ini tempat apa? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini adalah Baitul Lahim. Ini adalah Baitul Lahim, atau kalau kita kenal sekarang, namanya ini Muhammad Bethlehem. Bethlehem, pernah dengar Bethlehem? Wahai Muhammad, ini Baitul Lahim. Disinilah dilahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, tempat lahirnya Nabi Isa. Sayyidatina Maryam, wanita suci, hamil tanpa suami, tanpa zina. Memang ruhnya Allah ditiupkan. Makanya tempat lahirnya itu sakral. Di bawah Muhammad ini tempatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sholat.
Dari situ Nabi Muhammad baru menuju Palestina, tapi nggak langsung Masjidil Aqsa. Turun dulu, wahai Muhammad, sholat di sini. Sholat 2 rakaat. Wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu ini tempat apa? Ini adalah tempat kuburannya Nabi Allah Musa. Kuburnya Nabi Musa. Kubur Nabi Musa itu di dekat Masjidil Aqsa. Nabi katakan, saya melihat Nabi Allah Musa sholat di dalam kuburnya. Nabi Musa lagi sholat dalam kubur. Jadi para nabi, orang soleh, aulia, mereka itu gak mati dalam kubur. Bahkan ada orang yang di dalam wali, bukan nabi, wali dalam kubur sholat. Ada cerita itu ditarik, cerita unik. Ada tukang gali kubur, dia mau gali kubur. Dia mau gali kubur di bapak. Tiba-tiba kubur di sebelah ini kebuka. Kan kalau tanah-tanah di Arab itu tanah pasir, bukan tanah lembab kayak gitu, tanah pasir. Jadi kalau ini langsung hancur. Kebuka kubur sebelahnya, dia lihat orang lagi duduk sholat. Pas dilihat kebuka kuburnya, ini wali yang sholat, dia nengok ke belakang. Dia lihat tuh tukang gali kubur, terus dia bilang, dia cuma kasih isyarat, jangan bicara, jangan cerita, jangan cerita. Pulang ini tukang gali kubur, dia cerita, saya lihat itu di kubur sholat begini, gak lama besoknya meninggal. Nah, itu jauh dari bapak ditarik. Ada yang lebih dekat dari kita. Siapa? Nabi Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bah di kubur Islam. Tahu Nabi Muhammad bin Abdul Rahman